standar safety regulations dari FIFA banyak yang belum dijalankan oleh stadion kita. Dan kalau harus direnov oleh pemilik stadion, dalam hal ini klub kita, tidak ada yang memiliki satu stadion pun, by the way. Kita kasih solusi. Valentino jebret. Ini kebanggaan Indonesia Raya nih ya. Ke Jakarta dibilang The Jack. Ke Bandung dibilang The Jack. Oh, ke Bandung dibilang The Jack. Nah, ntar kalau di Jakarta dibilang Viking, Persib. Persib ya. Kalau di kota lain ada lagi lah pokoknya gitu. Bonek aman. Aman dia ya. Ke Makassar aman, ke Bali aman gitu. Tapi ya gitulah, memang penonton bola Indonesia ini kan kalau lo komen A udah seneng, si A, si B punya komen lagi, si C punya komen lagi. Jadi selama lo masih dikomenin berarti engagement lo masih jalan. Iya betul. Nah, engagement lo jalan berarti kan masih bagus dilihat di sosmednya. Nah udah kalau gitu sekali kita komenin juga ini aja nih. Apa tuh? Nih rame tuh JIS. Oh, polemik renovasi JIS untuk Piala Dunia U17 2023. Kata Erick Thohir, Anies Baswedan sudah bilang stadion ini milik Indonesia. Tapi kenapa Pak Jokowi tetap mau renov? Ya karena kan ini dimulai dari U20 kan nggak jadi tuh Piala Dunia, ya kan? Kenapa? Oh ini Israel. Yang kemarin Israel. Terus kemudian yang lucu lagi tuh yang World Beach Games juga nggak jadi. Iya, jadi kita udah 2 kali berani ngajuin diri jadi tuan rumah, tapi udah ditunjuk menarik diri. Nah itu juga kalau lo orang IO lo lucu kan, kalau lo pitching, lo udah siapin. Ujuk-ujuk biasanya tuh kalau lo kepilih kan lo happy dong. Oh iya dong. Gitu loh. Kalau ini malah lo gak jadi, itu emang lucu lah. Kenapa emang ada politik apa sih? Ya, Anda kan sangat dekat dengan perolahragawan. Waduh, kalau dibilang dekat ya enggak juga. Kalau dibilang ngikutin ya cuman dari luarnya aja. Ya kan kalau yang pertama udah jelas. U20 kenapanya udah jelas. Kemudian yang kedua ini yang sebenarnya agak nggak jelas karena menurut surat dari Federasi Internasionalnya dia bilang katanya dari kitanya nggak siap karena anggaran pemerintah nggak turun-turun. Tapi dari Pak Dito, Menteri Pemuda dan Olahraga kita bilang bahwa dana dari negara siap turun gitu. Jadi ada dua pendapat, dua mazhab. Oh keren. Yang muncul. Keren. Tetapi setelah itu karena mungkin bukan sepak bola ya. Jadi efek bola saljunya nggak sampai terus gitu. Jadi ya udahlah, daripada rame lagi, toh mungkin kalau dibilang olahraga pantai kan memang ini masih dalam tahap sosialisasi sebenarnya. Makanya Bali kan gitu loh. Jadi cuma sehari 2 hari kan waktu itu diberitakannya gitu. Kesimpulan dari orang-orang warung kopi yang gua sering ngobrol ya, ini kan mau tahun politik lah, daripada nanti juga anggaran apa segala jadi rame. Mungkin mendingan gak usah ada lah. Obrolan di warung kopi ya. Karena masa sih obrolan warung kopi? Karena statement resminya kan masih gantung begitu. Jadi kita nggak tahu kesimpulannya yang mana. Karena setahu gue juga dari zaman Pak Zainuddin Amali, menteri sebelumnya yang sekarang jadi wakil ketua umum PSSI, waktu itu anggarannya udah diajukan termasuk World Beach Games. Memang waktu itu anggarannya dianggap kurang sesuai dengan apa yang diminta. Tetapi yang gue baca juga Pak Dito juga udah mengajukan lagi untuk ada tambahan anggaran gitu. Apalagi kan dihitung-hitung U20 nggak jadi. Jadi kan sebenarnya kan plotting buat. Harusnya ada dong. Emang ada. Waktu itu udah diketok palu. Cuman memang untuk 1 tahun waktu itu yang diajukan itu sekitar 4 triliun ya. 4 triliun. Tapi yang di-approve tuh kalau gua nggak salah ya 3, sekian kan gitu. Tapi kan hitungannya hitungannya U20-nya nggak jadi. Jadi kalau hitungan kasar di pasar sih sebenarnya berarti kan yang harusnya dari sini nggak kepake bisa dialokasikan ke situ. Sini. Nah makanya kan Pak Menteri Olahraga juga udah bilang sebenarnya ada anggarannya gitu. Jadi memang akhirnya kita nggak tahu sebenarnya nggak jadi tuh di Bali itu kenapa. Itu kita nggak tahu sebenarnya. Tapi emang anggaran olahraga kita harus dinaikin, bro. Ya 4 triliun itu untuk semua olahraga sama dengan penawaran 1 Messi 1 tahun di Arab. Gitu loh. Sama dengan 1 orang
di Arab untuk 1 tahun tuh. Emang ini kita segitu? satu negara semua olahraga. Betul. Kenapa sih alasannya tuh? Aduh, gue mau bilang pelit tapi jangan begitu sih kata-katanya ya. Bukan pelit sih ya, tapi kan olahraga kan termasuk penyumbang devisa negara juga dong. Untuk yang sekarang ya dengan cabang-cabang tertentu yang memang top 5 lah atau mungkin top 10 lah, itu kan ya bola ya mungkin yang lain-lainnya ya. Tapi kenapa kita nggak mudah mungkin untuk keluar anggaran? Dianggapnya gini kan, di federasi masing-masing sebenarnya juga mereka bisa menyelenggarakan kegiatan sendiri sehingga tidak melulu harus dari negara gitu loh. Tapi kalau multi event emang ada uang ya? Nah makanya kalau dari multi event ya itu harus disupport oleh negara, kan ada KOI juga kan. Iya. Tapi yang mungkin kita harus ingat, tidak semuanya berjalan seperti sepak bola dan badminton kan. Yang memang itu sudah menjadi olahraga terpopuler masyarakat dan memonetize-nya tuh udah tahu lah gitu. Iya. Tapi kalau cabang-cabang lain kan banyak yang struggling kan, bagaimana mereka bisa menggulirkan kompetisi, bagaimana mereka justru mungkin single event yang memang tidak ada kompetisi gitu loh, bagaimana menghidupinya, bagaimana mau cari revenue-nya untuk membuat sendiri. Brand, cari revenue berarti brand nggak mau tap in di selain bulu tangkis dan sepak bola. Ya misalnya volley sekarang udah banyak lah sekarang volley. Tapi volley juga misalnya yang resminya kan cuma 3 bulan volley. Sisanya pemainnya main tarkam. Terus misalnya lu bicara apa? Kalau bicara atletik misalnya. Ya bagaimana lu mau menyelenggarakan liganya? Memang atletik itu kan biasanya latihan nanti turnamen itu kalau ada SEA Games, ada Asian Games, terus mungkin ngeberangkatin yang di acara lari dunia dan lain sebagainya gitu. Tapi ya maksud gue yang kayak kompetisi sendiri di internalnya kan memang sulit kalau bukan sepak bola, bukan bulu tangkis. Berarti bagus. Volley. Ya tahu. Berarti bagus dong artis-artis bikin sportainment yang katanya kan visi misinya kan narasinya kan ini kita membangkitkan atlet-atlet yang selama ini tidak terlihat, tidak dibina, ya kan, bentuk terima kasih kepada mereka sudah membawa harum nama Indonesia, ya kan, ada tiba-tiba tenis, lagi-lagi tenis dan lain sebagainya. Menurutku bagus. Tujuannya itu apa? Karena memang bisa memberdayakan atlet-atlet atau memang hanya revenue semata per tahun atau mungkin per event? Kalau gue bilang bukan sekedar revenue ya, karena awalnya kan itu hobi. Hobi yang kemudian ternyata pada saat di kontenin secara vlog kok banyak yang mau ngelihat mereka tanding ya gitu. Jadi kan waktu itu kan kalau kita runut kan itu ada, kalau pingpong ada Onat sama Desta. Ya awal-awal tuh. Ya kan. Kok rame gitu kan. Muncullah kemudian Abdel sama Desta. Ya. Tambah rame. Dedi bikin catur awalnya kan. Iya. Om Dedi bikin catur bisa rame. Cuman catur tuh Ratu siapa tuh waktu itu kan. Tahu, aduh yang diundang juga tuh. Habis itu dia bikin lagi Vicky lawan Aska tinju. Boxing, iya. Rame juga. Gua nantang Vincent. Iya. Ya itulah meledaknya. Karena kan sampai sekarang 15 juta viewers tuh. Dan sponsorshipnya juga banyak banget. Dan kita memang create-nya bahwa kita as a public figure, tapi latihannya beneran kayak kalau lo pengen tanding gitu. Atlet beneran ya. Di sisi realnya itu menurut gua masyarakat suka. Ya udah bikin aja. Gitu. Kalian nih artis-artis yang memang gede masanya, bikin yang tadi katanya sempat demand-nya rendah tuh, buat brand masuk, buat duit juga jadinya bantu pemerintah kekurangan yang 4 triliun tadi. Itu buat yang olahraga atletik dibikin. Jangan tenis sama yang muter-muter di situ-situ aja, tolak peluru. Ya. Tapi menurut gua tenis itu breakthrough ya. Kalau lo lihat penonton tenis kemarin, menurut gua Desta sama Raffi berani. Tapi kan tenis memang udah common. Enggak dong. Masa iya? Lo lihat penontonnya, emang ada yang tahu skor tenis? Oh iya. 0-15, 0-30, 40 terus jadi satu game, nggak ada yang tahu. Emang bukan kayak biasa? Nggak ada. Lo nonton tenis itu di kabel TV, mana ada di TV terestrial. Jadi bagi gua malah gua salut sama Vindes sama Rans. Karena kenapa lo ngambil tenis? Masih banyak lo bisa volley yang jelas tarkamannya gede. Kenapa lo mesti tenis? Tenis tuh menengah ke atas. Jadi kalau penontonnya pun full, itu penonton yang nggak ngerti hitungan tenis. Karena gue juga ikut bantu. Waktu itu kan gue sering main bareng Raffi juga pas persiapan tenisnya kan gitu. Dan pada saat nonton gue bareng Marcel sama Sadat ya, Erigo tuh. Sebelah-sebelah kita tuh Marcel juga nggak tahu gimana hitungan tenis. Makanya dibikin Jose salah satunya waktu yang pertama Soleh kan. Soleh sebagai orang yang memang juga
nanya mewakili penonton mereka yang nggak tahu tenis itu apa dan dibiarkan bukan jadi sotoy gitu, tapi akhirnya menurut gua orang jadi mulai melihat, oh ini permainan tenis. Oh jadi tahu rule of play-nya seperti apa gitu, rule of the game-nya gimana. Lalu akhirnya Raffi bikin lapangan tenis kan sendiri. Ya kemarin gue dari situ diundang tuh. Nah dan dia akhirnya bikin lagi tenis. Karena pada saat itu tuan rumahnya Desta, sekarang tuan rumahnya Raffi. Iya. Dulu Vindes yang akhirnya revenue-nya untuk Vindes, ini untuk Raffi. Iya. Kan gitu. Oke. Ya kan? Oke. Gua yang belum nih jadi tuan rumah. Karena Vincentnya belum mau, ya kan? Jadi gue juga sekalian, Vincent kapan perlu siap, gue siap gitu kan. Nah, si Raffi kemudian mengajak petenis-petenis kan, dan Raffi pun mengontrak Rifki, petenis nomor 1 Indonesia kita sekarang, masuk ke dalam manajemen Rans, dapat medali emas SEA Games. Wow. Kemudian kemarin juara lagi di luar negeri, dan sekarang petenis-petenis unggulan Indonesia tuh memang jadi circle mereka. Bahkan kemarin ketua PLT juga ikut main di situ gitu. Jadi gini, kalau lo bilang tadi kenapa nggak udah gini aja lo bangun itu, bagi gua ini permasalahan atlet kita. Karena gue pernah di Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia sebagai CEO. Atlet kita sukanya langsung dikasih lauk di meja. Oke. Dia nggak suka untuk dikasih bumbu dapur, lo olah dong. Nah jadi kalau sekarang tenis dapat kesempatan dinaikin nama Raffi dan Desta, jangan berharap terus kemudian atau itu mah bukan main tenis, itu mah bercandaan, tapi kok bisa untung segitu, kita yang atlet-atlet nggak dapat apa-apa. Itu tuh gue sempat denger tuh. Nah, gue punya jawaban. Lu harusnya untung udah dinaikin olahraga lu. Sekarang lu mau apa dengan udah naik olahraga lu? Ya. Jangan lu nunggu untuk kemudian lu mau dibayar seperti mereka dong. Ya lu have to create something dong. Oke. Lu harusnya bersyukur karena olahraga lu udah dipopulerkan nih sekarang. Lapangan tenis mulai penuh di mana-mana. Sekarang sewa lapangan mulai penuh di mana-mana. Oh, iya, bener. Begitu juga waktu itu tinju bayarannya itu menyakitkan kalau lo mau tahu gitu loh, kayak yang memang beneran petinju yang kalau bukan sekelas profesional internasional kayak Chris John, Daud Jordan yang kecil-kecil lah itu bisa 2 juta 3 juta muka udah bengep-bengep gitu. Per apa 2 juta? Per sekali tinju. Yang bener loh. Jadi pulang bisa naik angkot dikasih duit nih 2 juta 3 juta pulang. Yang bener. Nah sekarang lihat artis di Holy Wings. Kan bayarannya lumayan lah. Terus ya Aska lawan si ini gitu. Kemarin si Selos bikin lagi dan nanti akan Holy Wing akan bikin lagi. Kalau belum diajak nih petinju-petinju yang lain gitu, kebangetan juga sih kalau nggak diajak. Harusnya selain artis mereka harus ngajak juga kan. Iya. At least they can do something karena wah tinju mulai dinaikin sama mereka ini gitu. Jangan malah nyinyir dong. Kalau gitu apa yang bisa lo lakukan? Lo berusaha mendekat ke mereka juga kah? Lo berusaha untuk kali isinya kan artis semua. Ya kalau lu, gua nggak pernah sungkan, gua ngaku gua waktu nantangin Vincent gua pansos. Gua sekarang bakal main badminton sama Raffi, gua pansos. Kenapa enggak? Karena gua pengen naikin image gua juga sebagai sport personality yang kalau di TV itu dikenalnya memang kayak anchor aja gitu loh. Yang kayak lo pembawa berita sama kayak dengan pembawa olahraga gitu. Lo berbeda dengan dunia yang namanya entertainer. Nah tapi sekarang mereka main di ranah kita, mereka main di ranah kami. Masa kami diem aja. Nah tapi daripada gue diem aja nyinyir, mendingan gue main sama mereka. Iya benar. Gitu loh. Iya mereka masuk ke ranah lo iya dong. Gue udah bikin ini 6 tahunan, gue udah hidup di sini 20 tahunan. Tiba-tiba mereka main bikin celebrity match. Sponsor kita lagi bikin acara, akhirnya bilang ini, oh kita udah dulu naruh di sana dulu. Ada lagi Kui Media Clash. Tahu Gading tuh. Sama misalnya kayak gini, oh kita mau bikin ini, gue lagi mau bikin event nih, apa namanya Jebret Media Awards. Kemarin kejepit sama tiba-tiba tenis, gue denger juga salah satu akan bikin lagi juga Agustus. Sponsor gue pada bilang, wah duit kita udah kesini sama kesini. Gue bisa aja, ya ampun, padahal yang bener olahraga kan kita. Tapi daripada gue nggak dapet kue sama sekali, ya mending gue juga coba join ke sana, gue ikutan main. Ini mindsetnya gitu nih loh guys. Jadi jangan lo otaknya tuh nunggu bola, lu nunggu disediain, lu tunggu disuapin, lu nggak jadi apa-apa. Dan itu masalah atlet kita juga. Dan selalu pikir bahwa misalnya yang bukan bola nih, ya kita kan bukan bola, kita apalah kita waktu itu aja konvoy di Anak Tiri kan, waktu dari SEA Games. Orang bolanya datangnya telat, kita dari pagi misalnya. Orang bola juga, ya gue bola,
gue paling banyak followersnya. Gue udah 32 tahun gak dapat emas, kita yang dapat emas gitu. Jadi gue bilang gini, kalau artis sama artis yang papan atas aja persaingannya ketat tapi bisa collab, lu goreng harga mobil, lu goreng harga rumah, lu goreng apapun yang mau digoreng. Lu emang pernah lihat orang-orang olahraga ngegoreng? Gak pernah ada. Kenapa gak ada atlet bola bikin sama atlet apa kek? Atlet ini bikin, itulah yang gua selalu pengen suarakan ke orang-orang olahraga. Kita harus menghargai value kita sendiri, tapi lu juga harus bisa kreatif untuk bikin sesuatu. Sungkan, ya lu akan sampai kapanpun sungkan. Kalau lu masih sungkan, gue sih nggak sungkan dan gue akan akui, ya memang gue pansos. Kenapa? Gue bisa masuk circle Vinde sama Rans. Bukan karena mereka udah kenal gue duluan, karena gue mencuri perhatian. Gue tag ke dia gue ajak main loh. Selama gue akhirnya bukan untuk ngambil sesuatu keuntungan yang gue culek gitu ya, yang gue take it for granted, atau misalnya bahasa yang kalau diartikan jelek sih jelek, nama friends with benefit. Gue nggak lakukan itu gitu. Tapi yang gue lakukan adalah gue juga punya value loh dari sisi gue yang dari olahraga. Lo mau lo di acara lo ada komentator, ayo gue bantuin gitu. Gue juga ternyata paling nggak gue bisa ikutan main gitu. Jadi gue juga bawa value yang bisa melengkapi lo gitu. Gue nangkep banget ya. Ini terkait dengan mindset, pansos apa segala macam. Gue nggak kebayang ya ketika atlet-atlet ini tanpa mengurangi rasa hormat ya, tiba-tiba mereka hidupnya susah. Terus tiba-tiba mereka mungkin sebagiannya, gue nggak bilang semua, ngundang media untuk liput. Pemerintah nggak menghargai ini membawa harum nama bangsa, tau gak sih lo kayak gitu? Iya. Yang tiba-tiba langsung hidupnya mungkin susah, makannya begini, atau mungkin dia sakit keadaannya. Lo menyikapi ini gimana ya? Kalau itu ada beberapa point of view. Apakah sama dengan poinnya tadi? Kenapa lo nggak kasak-kusuk sih gitu? Itu satu. Ya, kedua, memang yang tadi gue bilang anggaran aja kita kan bagi gue harus ditambahin. Memang yang sedang diperjuangkan juga sekarang misalnya sama legend bulu tangkis Haryanto Arbi ya. Misalnya apa sih penghargaan negara ini untuk atlet yang kategorinya misalnya yang paling tinggi itu kan udah pernah ikut atau pernah menang di Olimpiade katakanlah gitu. Atau yang udah pernah menjuarai apa? Adalah misalnya level-levelnya. Atau yang memang pernah membela Indonesia di kejuaraan apa? Apa nih jaminan untuk mereka gitu? Negara lain ada yang misalnya menjamin hidup mereka sampai selesai. Bisa dong Indonesia kayak gitu? Ada yang misalnya ngasih mereka memang free apa misalnya. Kita paling nggak jelas. Nggak jelasnya di mana? Kita biasanya selalu bicara tentang abis kejuaraan ini pokoknya bonus. Abis ini bonus. Tapi memang kayak jaminan untuk misalnya lu selama hidup lu pokoknya negara akan begini. Itu yang ada pensiunannya ada. Ya kalau misalnya bicara, dan belum semua juga jalan pensiunannya. Ya kemarin ngundang atlet wushu siapa namanya? Dia ikut PNS nggak jadinya? Iya. Ya makanya emang semuanya mau jadi PNS. Oh iya. Kan nggak juga. Justru gue mendorong, ayo atlet-atlet jangan cuma pikirannya selesai itu jadi pelatih, jadi PNS. Udah. Karena mau jadi pelatih juga ntar kebanyakan pelatih, lu mau ngelatih apa? Mau jadi PNS juga lu beneran kerja nggak? Apa lu cuma akhirnya dihargai sebagai PNS terus lu ini doang? Panas gitu loh. Jadi nggak salah dua ini, tapi kan ada kuotanya pasti. Dan beda nanti menterinya kan mungkin beda kebijakannya. Iya kan? Jadi nggak bisa kita berharap begitu terus. Jadi ya kayak yang lu suarakan lah, dikasih solusi ini. Gue selalu memberikan kayak ide lah buat para atlet ini gitu loh. Apalagi sih platformnya, misalnya sekarang di Inggris, di Amerika gitu. Analis olahraga di sana bukan lagi jurnalis, tapi para legendnya, atletnya gitu loh. Itu berarti kan satu platform lagi after karir lu kan. Bisa. Dua, ini yang gue lagi mau buat namanya Juara Bicara tuh tanggal 19 Juli. Gue ngajak para legend kita tuh untuk kayak monolog, kayak stand up lah. Tapi ini sisi motivasi gitu loh. Jadi dia nanti akan kemana arahnya? Objektifnya apa nih? Dia jadi komentator gitu? Enggak, dia akan cerita success story dia. Jadi kalau bangsa kita senang banget denger cerita artis. Oh iya. Denger apa misalnya ada acara yang namanya misalnya katakanlah Idea Fest, Creative Fest. Itu kan sebenarnya TEDx. Itu kan acara ngomong juga kan. Nah, atlet kita satu tidak terbiasa ngomong. Kedua, masyarakat kita tidak terbiasa untuk
membayar kalau misalnya mendengar atlet berbicara gitu. Tapi kalau dengar komika, mau dia bayar. Mau dia Berarti apa? Kolam ini adalah kolam yang banyak sekali orangnya, sehingga banyak banget orang yang juga berpolitik untuk menjadikan ketua-ketua ini jadi apa namanya, selain untuk federasinya tapi juga misalnya katakanlah sebagai vehicle untuk awareness orang dan lain sebagainya ya. Tapi tidak terbiasa untuk membayar di situ. Iya, karena harus ada impact ke kitanya ketika kita jadi audiens. Oke, datang ke Idea Fest, isinya Wisnu Tama. Ya kan itu kan gini ya, bentar ya. Gue bukan menyudutkan bahwa artis itu nggak ada knowledge-nya atau nggak ada value-nya. Sebentar, teman-teman. Kendalanya mungkin gara-gara dia rela bayar, dia dapat fun atau mungkin dapat materi gara-gara dengerin stand up. Dia dapat gitulah keresahan apa segala macam tertuang di situ. Datang ke Idea Fest tadi ada Wisnu Tama, ada apa segala macamnya gitu kan. Gue dapat materi manfaat. Lah kalau atlet ngomong dia ngasih tahu teknis strategi atau itu enggak atau gimana nih? Gue nggak tahu sih. Wisnu Tama misalnya bikin Asian Games. Iya. Dia bikin event. Iya. Isi Asian Games apa? Ya atlet. Atlet. Kalau nggak ada atletnya ngapain lu bikin tuh acara-acara seremoni itu? Ya bukan, itu kan dia kan main di situ. Loh, sekarang dari atlet apa yang bisa lu ambil? Lu bisa ngomong teamwork, lu bisa ngomong leadership, lu bisa ngomong personal branding, lu bisa ngomong kejatuhan dia, lu bisa ngomong bagaimana dia bisa proses yang harus dia lakukan, sama aja sebenarnya sama corporate. Di luar negeri Michael Phelps, legenda renang, Mike Tyson, banyak sekali sekarang udah jadi pembicara corporate yang dipanggil ke perusahaan-perusahaan. Oke. Dan dia tinggal bentuk tim kan, dari apa yang ia alami dulu sebagai atlet ternyata bisa dibahasakan menjadi bahasa corporate gitu loh. Kurang lebih sama sebenarnya. Latihannya dong berarti, knowledge-nya dong untuk nyampein itu kan. Betul, makanya makanya gue bikin ini sebagai breakthrough. Ini bakalan sesuatu yang nggak box office gue yakin. Tapi gue pengen bikin ini kayak festival gitu. Ini keren sih. Gitu, at least gue pengen kasih value-nya dulu. Jadi nggak melulu cuan-cuan. Ini gue udah yakin gue berdarah-darah. Tapi ya udah, itu memang gue. Karena gue tahu gue ada di kolam ini. Gue harus berdayakan kolam ini dan gue harus bikin community-nya. Gue belajar dari anak-anak stand up lah. Memulainya memang dari bawah untuk menghargai karya gitu. Kalau lu nggak menghargai keringat, darah, dedikasi, segala macam pengorbanan di masa muda, kerja keras, dan juga segala bulian para atlet. Dan selama tuh atlet nggak bisa menceritakan itu ke orang, ya memang orang akan bilang apa value-nya buat gua. Berarti story-nya harus lo bangun. Iya betul. Story-nya harus kuat. Karena kan dia untuk ngomong kayak TEDx. Ya kan di luar sana kan ada panggung, spotlight, dia ngomong kan tak. Orang mau datang juga harus tahu tuh sebelum itu berarti rangkaiannya tuh kisahnya dia kayak gimana. Betul. Itu harus kuat banget tuh. Cuma memang gue nggak tahu sih, gue nggak sanksi sih. Cuma why-nya itu loh. Ketika lo bikin seperti itu, kenapa gue harus ke situ itu? Kalau ditanya kenapa, momennya sih gue memang juga bikin awarding kan malamnya. Gue bikin penghargaan untuk bukan cuma atlet sama pelatih dan tim, tapi juga itu teman-teman dari entertainment yang akhirnya sekarang ngeramein olahraga. Kita bikinin juga 14 kategori. Jadi bukan cuma pelatih terbaik, terfavorit, pemain terfavorit gitu, tapi juga kanal YouTube yang concern dengan olahraga dan segala macam. Kenapa orang akan bilang lu bisa aja lu ngajak atau bikin awarding yang juga ada kanal-kanal gede? Karena yang tadi kita awal omongin nggak bisa enggak. Sekarang olahraga ketolong juga dengan hadirnya para YouTuber yang memang entertainment untuk main di kolam itu. Kalau gue balik lagi nyinyir, gue akan kesel dong. Karena cuan lu lebih gede, iklan lu lebih banyak. Padahal lu sebenarnya itu cuma bagian kecil dari isi konten lu gitu. Sementara gua sama teman-teman yang memang bikin olahraga mati-matian segitu-segitu aja gitu. Tapi lagi-lagi, gua harus makasih. Berarti kan juga sponsor mulai ngelirik ke kolam mereka ya, ntar mudah-mudahan bisa ke kita juga. Jadi kita juga bikin penghargaan untuk seperti itunya. Dan umurnya panjang gak sih artis-artis ini bikin sportainment ini? Gue mau ngomong dari segi terserah lah, mau awareness kayak mau memang betul-betul visi misi membantu atau memberdayakan atlet yang udah gak kedengeran atau cabang olahraga tertentu, atau memang cuan sekalipun, gimana sih? Kalau gua melihat ya, ini berangkatnya harus dari memang figur si YouTube-nya ini seneng sama olahraga itu. Itu dulu, tapi bener yakin mindset di awal tuh bukan karena objektif uang. Kalau yang gua tahu dari circle yang gua tahu ya,
Vindes lu tahu lah kurang idealis apa lah. Awan juga udah kesini. Dia cerita nggak kalau dia nolak-nolakin brand? Oh iya. Gitu karena ya mereka punya standarisasi sendiri lah untuk itu. Jadi menurut gua ada nggak ada dia mah jalan-jalan aja karena emang udah kuat gitu dan si mereka berdua emang anak tongkrongan yang suka olahraga kan. Jadi ketika lo lakukan itu untuk kesenangan yang lo buat terus tau-taunya juga sponsor juga melirik, kenapa enggak? Tapi kemudian akhirnya meledak. Ya, tim bisnisnya mungkin memikirkan, wah kayaknya memang kita bisa jadikan ini sebagai sesuatu konten yang sekali-sekali tapi dahsyat nih karena Awan kan juga bilang apa ya bisa dibilang bukan monetize-nya, tapi benar-benar mereka yakin bahwa Vindes Sport ini jadi jalan itu pada saat abis gua lawan Vincent. Karena benar-benar penonton kita kan waktu itu setelah baru beres Covid tuh ada 3.000 di stadion. Wow. Viewers sekarang sampai 15 juta dan lain sebagainya. Sponsor pada ngantri gitu kan. Makanya kemudian mereka saling mencari kombinasi lah. Nah, Raffi itu memang waktu kecil main tenis. Jadi dia suka tenis. Jadi authenticity-nya harus ada. Bukan ikut-ikutan. Dan Raffi mempersiapkan itu 6 bulan dia latihan dan gue tahu sendiri setiap jam 6 pagi di Cipete dan gue nggak bisa karena gue paling banter gue bangun jam 8. Jadi gue datang misalnya dia latihan 5 kali seminggu. Paling gue datang 2 kali. Makanya resultnya wajar kalau dia menang. Ya kalau menang kan itu udah mental kan. Tapi mas gue gini. Ini akan sukses kalau memang figurnya bukan cuma figur yang besar tapi dia menunjukkan keseriusan untuk ini. Karena TV beberapa kali mencoba bikin yang sama. Tapi akhirnya gimmick jadinya. Oh iya tahu gue. Gitu loh, nggak ada originalitasnya, tidak ada rivalitasnya. Sementara ini harus ada rivalitasnya. Gitu. Jadi sekarang Raffi bikin turnamen olahraga selebritis Indonesia. Dia ikut badminton sama tenis. Sekarang dia pagi main tenis, malam main badminton. Latihannya sewa pelatih sendiri. Desta kemarin juga pakai pelatih kan. Tapi kan yang kedua dia sama Dikta, si Raffi sama Dion. Mereka pada pakai pelatih juga. Jadi sebenarnya seserius itu karena penonton pengen ngelihat sisi lain dari idolanya ternyata bisa berolahraga juga ya. Setelah bisa berolahraga, wah diduelin nih. Mungkin sama yang sama-sama idolanya atau dua kubu yang berbeda. Karena menurut mapping gua orang Vindes sama Rans itu berbeda. Ini family, ini anak radio anak-anak muda nih. Jadi sebenarnya cocok banget pas diadu. Ini yang senang dengan sisi olahraga dengan sisi family. Makanya kan ada Cipung, ada Rafathar tetap muncul kan. Ini yang tongkrongan yang memang belagu kan. Desta dengan Sengat dan sebagainya gitu. Ketamplok deh tuh. Jadi. Wah, kalau bukan mereka gua gak bayang ya. Kalau kita yang buat paling berapa sih sponsornya? Tapi kalau mereka yang buat, Raffi tau gue kemarin 12 ya. Apanya sponsornya? Kalau si Vindes kurang lebih sama lah. Dan lo lihat di belakang mereka, brand identity color mereka bisa ngalah sama program. Mereka hanya dibikin black and white. Kalau lo nggak kuat, ya mending gua gak usah sponsorin lo katanya. Emang warna gua mana boleh dirubah-rubah. Masa gue dibikin hitam putih? Iya, gue baru nge lagi. Oh iya, kuat juga ya value-nya ya. Siapa kalau bukan Raffi yang 2 marketplace bisa disebut dalam momen yang sama? Iya, ngeri emang Raffi tuh. Coba, lu bisa gabungin Shopee sama Tokopedia. Mungkin habis itu meeting mereka berantem kali. Kenapa kita bisa bareng tuh? Tapi mungkin udah dipikir kolaborasi. Ya udahlah kalau dengan di satu event tapi dua-duanya juga sama-sama senang, kenapa enggak misalnya gitu? Dua-duanya keangkat juga. Tapi kan sampai segitunya gitu. Tapi kan kita tidak bisa jadi merafikan diri, bro. Merafikan diri. Iya kan? Gitu loh. The way Raffi treatment sponsor adalah the way Raffi yang kita kenal, orangnya sangat ramah, sangat humble, sangat ingat siapa nama yang harus dia sebut dengan segala tagline-nya. The way Desta dengan sponsor beda, yang sangat cuek, dibecandain, kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka minta, tapi emang itu cara gua dan disukain sama mereka gitu. Gue sangat belajar dari cara mereka membangun bisnis mereka gitu. Muncullah sekarang anak muda yang namanya Selos. Iya, itu bikin dia Beyond tuh sama Jejo. Sebelumnya kan aktivasi dia adalah pukulan terkuat di bumi. Oh, dia create demand creationnya di situ ya. Dia 4 kali buat, setelah yang kedua dia ada bersponsor sampai dengan terakhir. Itu gede juga tuh, viewsnya 12 juta. Gede. Beyond
volume 1 Paris Fernandes sama KKJ itu belum bersponsor. Yang udah bersponsor tuh yang pukulan terkuat di bumi. Tapi gue bilang you don't have to worry Selos. Viewers lu meledak, lu volume 2 lu bukan cuma bisa datengin sponsor, tapi lu udah punya standar sponsor lu paketnya berapa dan meledak kan. 1, berapa juta pada saat live. Sekarang gulungannya 15 ya? 12. 12 ya? 12 juta. Udah dia tinggal bikin kelanjutannya aja. Banyak loh ternyata yang pandang. Gue gak tahu nih ikut-ikutan apa gimana. Kalau gue ngomong ikut-ikutan takutnya gue salah juga ya. Kui juga kan? Kui bikin media clash. Sama itu juga penuh dengan influencer kan. Kan ada volley juga tuh. Ya dia udah bikin 2 kali. Yang pertama Kui lawan Atta. Sorry yang pertama lawan Rans ya? Enggak, pertama Rans dulu ya? Pertama Rans, kedua lawan Atta. Ini mau bikin lagi kayaknya. Enggak, jadi kan banyak banget nih. Maksud gue Iya tapi gimana? Kue-kuenya gimana ya? Gimana bro? Zuckerberg juga sekarang sama Elon Musk. Apa yang dibuat orang, bukan apa yang dibuat orang dia bikin juga kan. Twitter dia bikin thread. Iya, Snap apa tuh? Snap apa tuh sekarang jadi Instastory. Snapchat jadi Instastory. Iya gitu. Jadi gue juga pikir kayak yang gue buat kan di Jebret Media mulai banyak juga tuh yang ATM-in. Iya kan? Termasuk talent diambil apa segala ya. Tapi kayaknya udah industrinya gitulah. Jadi ya lo harus kuat-kuatan kreativitas sama tim jualan udah gitu sih kalau menurut gue. Jadi ini saingan apa saling support sih? Kalau lu lihat ke depannya? Ini gue gak tahu, ini kan makin masing-masing punya IP ya. IP-nya ini Rans, IP semua intellectual property gitu loh. Kalau gue lihat saling support sih. Kalau mereka ini support ya? Iya, ambisi masing-masing ada, tapi kan saling supportnya kenapa? Saat lu yang lagi bikin IP, lu ngundang dia tetap datang. Dan dia tahu ini IP punya dia, gue sini cuma talent. Ntar gantian dia bikin IP, lu datang ya datang. Dia juga tahu lu sebagai talent ini yang punya gue. Cuan gue gitu. Jadi itu yang gue bilang, orang olahraga juga harus kayak gitu. Soalnya anak-anak entertainment udah bisa kompak begitu. Di bawah komando Raffi Ahmad ya. Loh, bro, sekarang lu siapa artis yang ditelepon Raffi Ahmad nggak mau bareng siapa gue tanya. Paling banter, paling idealis ya Vindes. Kayak gue kemarin. Tapi Vindesnya juga udah mau. Kayak gue kemarin timbang diundang Rojo Sambal doang, seneng banget. Dari sini cobain dong. Itu ada Gigi, ada Sanas, ada JJ itu pada kumpul. Ya udah. Rojo Sambal nih. Cuma gue telinga juga, gue nggak dipanggil main tenis ya gitu. Nggak, itu dia bro. Kalau lu nunggu dipanggil, lu nggak akan dipanggil. Betul. Gua mengajukan diri. Vi, lu di mana? Oh, gue datang ya. Datang bro. Ya udah datang bro. Lu pegang, lu capture dah kalau ditanya security-nya nih, gue udah disuruh datang. Gue mah nggak malu gitu bro. Gila di capture bener juga ya. Gue mah nggak malu bener. Iya. Kemarin gue main malam. Tadi malam. Okay. Isinya tuh semua YouTuber top Indonesia lah yang ikutan main badminton. Efek Raffi tuh. Gue siapa? Pemain film bukan, penyanyi bukan, YouTuber gede bukan, figur olahraga doang yang udah pensiun lagi. Tapi gue tetap diapresiasi, dihargai sama Raffi gitu. Karena Anda legend. Enggak, artinya bukan cuma Tuhan yang nggak bisa buat jahat sama orang. Ada yang kedua, Raffi. Iya, Helmi Aya kemarin di sini juga begitu tuh. Tuh orang tuh banyak orang katanya. Cuma Raffi. Selain Tuhan yang nggak bisa buat jahat sama orang. Iya. Dia nggak perlu untuk unik dan nyebelin. Kayak figur-figur top of mind orang yang lain yang kita pun mengakui nggak apa-apa dia gitu karena dia top. Udah sah tuh. Sah, dia mau tengil mau apa dia sah. Iya benar. Dedi tengil. Ahmad Dhani juga. Desta juga. Bener gak? Kalau Ahmad Dhani sah? Apa? Tadi Anda bilang Ahmad Dhani berarti Ahmad Dhani gak sah? Lo sah dong. Dia nyiptain lagu sebanyak itu, karyanya segila itu, ya sah-sah aja. Gue kalau kayak jadi dia, gue lebih tengil mungkin dari dia. Kalau figur luar negeri misalnya pelatih Mourinho, ya memang ada gitunya. Cuman kayak Raffi agak beda tuh. Udah ya kaya, udah punya semua, bininya juga baik banget, anaknya sempurna, tinggal nunggu anak cewek nanti kan. Ya kan? Betul. Tapi orangnya kok baik banget gitu. Ternyata yang dibilang apa? Yang dibilang orang bahwa it is nice to be important but it is important to be nice tuh kayaknya ada di Raffi. Ada di Raffi. Gua nggak bisa, image gue tuh emang udah tengil.
Jadi gue nggak bisa untuk sekarang mau berimage jadi orang yang baik, yang ramah gitu. Nggak bakal, netizen gue pasti nggak kemakan. Gue kalau posting hidup gue yang susah di Qatar waktu Piala Dunia, tempat tinggal gue jorok, gue ribut di lapangan bola, gue bikin kontroversi, pasti rame engagementnya. Tapi gue lagi sama keluarga sebagai bapak yang baik dengan anak-anaknya, hidup gue di hotel yang bagus, nggak ada sebuah konflik, pasti nggak ada yang like. Nggak kena tuh ya. Nggak kena bro. Kena tuh ya. Jadi gue udah bilang sama Tengku Wisnu, gue susah bro kalau gue akhirnya nanti satu saat gue hijrah seperti lu tuh gue susah. Karena gue pasti akan kehilangan semua penonton gue. Karena Tengku Wisnu itu dulu sama gue emosinya kalau di lapangan bola. Sekarang sih udah baik banget, beda dia. Ya, kalau lu jadi gitu? Sulit bos, karena gue harus menjangkau orang-orang memang di ranahnya itu. Oke. Ya kan kita punya jangkauan beda-beda kan, masing-masing dong. Nggak, Anda pembenaran. Lu pembenaran. Jangkauan gue tuh, emang lu pengen bejat aja. Jangkauan gue tuh kayak dia, orang-orang di stadion kan. Iya, bukan yang nonton di rumah. Lu kan nonton ke stadion kan? Iya. Nonton di stadion sama nonton di rumah beda itu karakternya. Begitu lo masuk nih guys nih, Dimas langsung kayak, kenapa sih setiap lo komentatorin Persija kalah mulu, tiba-tiba disalahin. Dan gue udah biasa men. Yang penting kita harus kasih solusi. Iya, Kan begitu. itu, apapun itu kita harus kasih solusi. Solusinya gimana tuh ntar Indonesia U17? Kan tadi udah kita bahas tuh mengenai fenomenal sportainment. Nah sekarang berarti nasib bangsa kita nih seperti apa? Jadi nggak tuh U17? Nih ini aja masih mau dirombak-rombak. 22 stadion di Indonesia, gue baca beritanya kemarin, itu akan diperbaiki dari anggaran-anggaran yang udah ada. Minum silakan. Wah ini kayaknya udah gawat ya kalau minum gini nih. Oh bukan, ini gue kan namanya udah disiapin kan harus dikasih. Iya. Dikasih guna kan. Betul. Salah. Bener. Ini udah ada. Bener tuh udah ada. Ya? Nah, wah, tegang nih. Kasih solusi water. Ada air putih mineral galon dipindahin sini. Kasih solusi water. Lah, Juragan bikin water, J-Water. Iya, semua jadi water lah pokoknya. Iya betul. Gimana tuh? Ya, 22 stadion loh. Menurut gua itu sih nggak mengejutkan ya, karena waktu di U20 kan kita juga merenovasi stadion. Dan akhirnya Pak Jokowi kan meminta juga digunakan anggaran dari Kementerian PU. Oh iya memang. Ya kan? Pak Basuki. Dan itu sudah berjalan sebenarnya pas U20 gitu. Jadi ketika sekarang U17 mau diselenggarakan lagi di sini karena U20 nggak jadi, sebenarnya udah berjalan. Dan sebelumnya juga sudah berjalan adalah kasus tragedi Kanjuruhan. Pasti tahu ya, 132 orang meninggal. Itu yang membuat gua mengundurkan diri jadi komentator sampai dengan hari ini. Dan setelah itu diminta kepada Kementerian PU untuk merenovasi semua stadion kita. Karena ternyata standard safety regulations dari FIFA banyak yang belum dijalankan oleh stadion kita. Dan kalau harus direnov oleh pemilik stadion, dalam hal ini klub kita, tidak ada yang memiliki satu stadion pun, by the way. Jadi itu dimiliki oleh misalnya daerah ataupun juga organisasi tertentu lah gitu. Jadi kalau itu dibiayai sendiri baik oleh klub maupun oleh si pemilik pengelola itu tidak sanggup. Maka negara mengambil alih untuk merenovasi itu. Kenapa? Supaya tidak ada lagi korban jiwa yang bisa hilang kalau kita nonton bola. Jadi bukan tentang supporter yang rusuh, tapi juga ternyata standar pengamanan itu banyak sekali yang harus diperhatikan. Pintu keluar yang benar, pintu masuk yang benar, CCTV yang berapa banyak di dalam, kursi yang one single seat, kemudian juga steward yang benar, peran dari steward apa, peran polisi apa, peran tentara apa. Kemudian juga harus ada security control management dan lain-lain, pokoknya banyak lah. Itu yang menurut gua malah belum tersosialisasi. Nah kemudian mengerucut dari U17 ini sebenarnya JIS-nya. Jadi kalau yang lain menurut gua memang sudah berjalan dengan cerita gua tadi ya. Selain U20 tapi juga karena Kanjuruhan. JIS lama kan menjadi kontroversi, dipertanyakan oleh teman-teman Jackmania. Gue nunjuk ini karena kan Jackmania. Kenapa nggak boleh main di sana? Kenapa nggak boleh main di sana? Ternyata kan ada kendala waktu Dewa main di sana, waktu nyanyi. Bahwa ternyata akses itu tidak bisa
dari semua sisi stadion. Emang iya? Jadi kalau misalnya itu pertandingan bola yang intensitas tinggi, terus misalnya kemungkinan risknya tuh tinggi untuk berbenturan, saat lu mau keluar panik, itu bisa berbahaya. Oh, mudarat tuh. Gitu. Nah, iya. Kemarin kan memang tidak ada pembahasan yang resminya. Kenapa JIS tidak jadi dipakai misalnya gitu. Karena U17 ceritanya mau di Indonesia dan GBK mau dipakai Coldplay, maka muncullah kenapa nggak JIS? Nah ini gue ceritain dulu. Sebenarnya kalau GBK tidak dipakai Coldplay, selesai urusan, ya udah lo main di GBK. Berarti salah Coldplay dong. Kenapa dibawa ke sini? Salahnya U17 lah. Kenapa dia baru ngasih taunya sekarang? Lah kok? Loh, Coldplay mah nggak peduli bos. Dia mau nggak dibolehin dia tinggal cabut bos. Singapura aja main 5 hari dia. 6 sekarang. Masih dengerin lagu duniawi. Enggak. Gue liat berita. Gimana lo? Gue dibalikin. Sampai lo revisi dari 4 ke 5. Gila gue kejebak. Gimana lo? Nih, gue gak denger. Gue bilangin ustadz temen gue yang di Bintaro lo. Iya. Yang di depan Hero lo, yang kajian situ lo. Gue gak dengerin. Gue liat berita. Gue kan update. Jebret. Gue update. Gila, sampai tahu dari 4 ke 5, 6. Wah, masih Coldplay. Masih duniawi lo bro. Wallah gue gak dengerin. Gue tuh ya lihat berita. Gue tuh kan media. Gue udah ninggalin musik. Gue udah gak dengerin musik. Aldi Taher. Gak ada gunanya tuh. Oh gak ada gunanya. Gak ada gunanya hidup gue. Iya. Bener kan? Gak ada gunanya. Yang lo bilang tadi kan gak ada gunanya buat hidup lo kan. Ya kan dia gak bantuin gue juga ya udah. Dia hanya manusia, gue support, gue doain. Iya betul. Cuma mungkin ya udah. Iya. Tapi dia selalu mengajak baca Al-Quran loh. Kalau dari hashtagnya, bacanya udah bener belum? ya itu dia kayak lu harus tanya dong. Lu udah ngajak dia belum ke sini? Mau juga enggak, belum tahu gue. Hah? Yang mau lu apa dia nggak mau? Lu mau menolak dia seperti dia ditolak Najwa Shihab dan Deddy Corbuzier? Lu sama dong sama mereka? Enggak gue. Apa bedanya lu dong? Enggak gue welcome. Gue kalau Aldi mau kesini nggak apa-apa. Lu mau undang nggak? Udah kan? Oh udah. Sebelum jadi kayak sekarang. Anak-anak tuh ya, alhamdulillah kalau emang dia nggak mau misalnya. Kayaknya mau dia. Oh, kan lagi kaya sekarang, nggak mau lah. Lu tuh jangan salah menilai orang. Loh, nggak kan sekarang lagi sibuk. Justru dia harus hadir di acara lu ini. Ngapain? Enggak, maksudnya dia kan lagi sibuk. Kalau lagi sibuk ya. Tapi diajak ke sini pasti mau datang. Ya nggak tahu ya, kalau mau ya udah. Ya lu mau ngundang nggak? Ya mau aja. Ya kok mau aja? Kalau mau ngundang gue teleponin nih. Enggak udah. Kita lagi ngomongin itu dulu. Kita lagi ngomongin itu dulu. Gue cuma nanya. Kan Coldplay. Jadi ada Coldplay. Coldplay. Ya kan? Iya. Yang udah gue nggak dengerin dari tahun 2017 itu. Oke. Nah Coldplay ini kan diinisiasinya juga sudah oleh Menteri Ekonomi Kreatif Pak Sandi. Nah kalau 17 kan diinisiasi oleh Menteri BUMN dan Ketum PSSI kan, Pak Erik. Dan sama-sama acaranya di bulan November tuh. Kok mereka kayak saingan gitu? Enggak dong, kan masing-masing ingin berprestasi dong di ininya. Ini kan sebagai Ketum PSSI. Oh iya. Ditunjuk U17 harus diselenggarakan dong. Ya kan kompetisi. Sementara di sini Coldplay ya orang udah ngelok tanggal ya harus dilaksanakan dong. Kan gitu ceritanya. Betul. Sehingga kemudian muncul kalau memang Coldplay memakai GBK duluan, yang di Jakarta kenapa nggak JIS, kan gitu ceritanya. Iya juga. Nah JIS waktu itu tidak ketahuan kenapanya. Nah akhirnya Pak Jokowi bilang kan silahkan dicek. Nah begitu dicek kan kemarin katanya ada beberapa yang tidak sesuai dengan standar FIFA, termasuk yang baru ketahuan katanya rumput. Selain tadi tuh, selain akses ternyata juga rumput. Nah gua kan nggak tahu itu, tapi kan gue sama kayak lu, cuman baca beritanya. Iya kan? Dong. Iya benar. Cuma kan memang kalau ada isu kalau pembangunannya kalah sama biaya renovasinya, tapi sudah dibilang itu hoax. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah akan tetap dilaksanakan renovasi supaya tetap ada pertandingannya di Jakarta, atau pakai stadion lain aja yang juga sudah direnov oleh Menteri PU. Kan sebenarnya itu. Kalau menurut gua nih U17 masih U17 kan. Terus kalau emang JIS-nya belum lolos lah diverifikasi oleh FIFA, terus misalnya budgetnya kegedean, menurut gue nggak usah dipaksain di Jakarta. Nggak usah dipaksain, betul.
Betul. Nah, maksudnya kan kalau dari sini juga banyak juga yang penyerangan terhadap, wah ini berarti ini jangan-jangan nih ex gubernur atau gubernur Jakarta sebelumnya nih, kok nggak cocok sama sesuai dengan standarisasi FIFA. Bukan gue ngebela atau gimana nih. Bisa jadi memang peruntukannya memang bukan untuk standar internasional. Akhirnya kan jadi berita yang mencuat kan begitu. Kok jadi anggaran segini kok malah jadinya begini stadionnya. Akhirnya kan jadi polemik tuh, makanya mau direnov. Betul. Gitu. Ya akhirnya kan namanya juga tahun politik. Yang bisa disambung-sambungin kan bisa disambung-sambungin. Oh, oke. Ya kan? Yeah. Tadi kalau kita bicara tadi November, ini Pak Sandi Uno, ini Pak Erik, ini Pak Anies. Ya kan itu kalau mau disambungin lo bisa aja. Bisa aja. Disambungin karena dari ketiga ini ada kesamaan kan? Apanya tuh? Apa tuh? Gue mau nanya sama lo. Lu udah ngangkat, lu kelempar ke gue. Nggak, menurut lo ada kesamaan nggak itu? Ya ada, sama-sama pejabat publik. Ya udah itu aja. Kan lo seneng yang gitu-gitu kan? Kan gue host juga. Gila, aku dibalikin. Jadi kesamaannya cuman ya, menteri, pejabat publik. Oh, kan Pak Anies sudah nggak pejabat publik. Ya kan ini mantan menteri, tapi kan kita bahas yang lain aja. Bahas yang lain aja ya. Oh. Gila. Enggak, kalau Pak Pak Anies kan udah memang jelas calon apa. Oh iya, Pak Anies maju. Kalau Pak yang dua lagi kan memang belum jelas calon apa. Ya nunggu. Tapi memang masih dalam jabatan masing-masing. Oh iya. Nunggu apa tuh? Nunggu dipanggil untuk meeting, ngomongin JIS. Oh iya. Gila, gue nyapunya capek banget, gue nyapunya ngebersihinnya capek banget. Tapi gue seneng, kalau gue tuh seneng kalau sama kayak Mas Dery gini kan orangnya pinter. Jadi enak gitu. Enggak, gitu. pala gue pegel mikir. Enggak, Mas gue gini, makanya kalau yang pinter gini kan enak, jadi nyambung gitu. Tapi kadang-kadang kita tetap harus juga jadi orang yang tetap mengayomi gitu. Misalnya lu datengin Aldi, lu tetap harus ada yang kayak gitu loh. Enggak, isi obrolannya apa kalau boleh tahu? Loh, itulah yang lu nggak tahu dari Aldi Taher. Apa emang? Enggak, gue nanya loh, gue nggak menyudutkan. Aldi Taher itu udah membangun apa yang dia lakukan tuh dari lama loh. Iya, makanya gue nanya pembahasannya apa kalau gue undang Aldi. Nanti lu tanya aja, ntar baru bisa diajak ngobrol lah. Timong-timong paling gue dibikin kasih solusi. Nggak jauh-jauh, paling banter. Kayak kosong gitu kan. Akhirnya semua lagu lupa gak sih lu? Apa emang gak mau aja? Kok buktinya lu tahu nadanya? Nada lagunya Aldi lah. Emang kan lagi viral. Enggak, lagu dia bukan yang itu sekarang yang viral. Gue gak tahu ya. Lagunya ada, judulnya gak cocok lah kalau untuk acara lu ini pokoknya. Judulnya lucu banget. Gue udah gak dengerin begitu-begituan, maksud gue. Biarin dia berkembang dengan yang sekarang kan. Bener. Lo gak dengerin begitu, tapi dengerin yang politik-politik lu masih ya. Kalau yang politik lo masih ya. Lah kan gue berwarga negara. Berwarga negara kan harus tahu update. Tapi kan gue ngapa-ngapain. Siapa yang jadi gue taat samina wa ta'na. Nggak gue kritik, nggak gue demo. Selesai. Benar. Siapapun yang jadi gue mau siapapun itulah, maksudnya ya udahlah ya, jalan aja gitu. Ya. Kalau lu sendiri lu cocoknya ke siapa kira-kira? Ya. Kan lu tetap harus ada dong yang lu pilih dong, karena nggak sesuai dengan taat dengan negara dong kalau lo tidak memilih siapa-siapa. Karena kan kalau lu taat sama negara, lu bayar pajak, lu ikutin aturannya. Ketika memang memilih nggak boleh golput, kan lu harus memilih. Menurut lu siapa? Gila, ini orang pinter banget deh. Ini orang pinter banget asli. Enggak, yang pinter tuh Pak Subiakto tuh pinter banget. Oh iya, itu guru gue. Itu the best. Oh, lu tahu juga Pak Bi ya? Itu kan guru gue. Kita belajar begitu. Iya. Itu Panji udah belum sih? Panji udah. Panji pinter. Panji pinter, tapi dia memang kayak gue juga suka ngasih makan idealis aja dia. Oh iya benar. Kan kemarin dia sempat jadi jubir juga kan. Ya, yang ini. Tahu udah nggak ini lagi dia? Nggak tahu. Ya berarti emang udah fokus berkarir dia di New York. Ya makanya dia bisa berkarir di New York juga ya. Gila, gue tawarannya mau kemana? Bubarin aja deh. Jangan bubar dong. Baru seru nih. Baru seru, kasih 5 menit 10 menit lagi lah. Dia ngarahnya soalnya emang lu kemana? Lu kira-kira negara ini seperti apa kalau dari sisi pemerintahan? Mesti yang cocok untuk ngebawa. Gua Pak Jokowi memang. Iya memang sekarang beliau lagi jadi presiden. Dan lu tahu dong turunannya Pak Jokowi. Oh, gua taat sama Pak Jokowi sekarang. Ya sekarang lu tahu dong turunannya Pak Jokowi ke siapa? Iya mungkin tahu. Iya kan? Ya terus berarti lu ke situ. Ya ke situnya kan sekarang Pak Jokowi juga akrab dengan semua. Nah, itu yang lu harus perhatikan dong.
Iya. Kita bukan bilang partainya kan, kita bilang Pak Jokowinya kan. Pak Jokowinya? Iya, Pak Jokowinya kan lagi akrab dengan semua. Semua? Ya. Jadi adalah di antara yang akrab itu gua, wah kayak gue itu ada. Makanya baju lu warna itu sekarang. Oh ini gak ada hubungannya. Karena gue kasih solusi gini kan biru warnanya. Juga. Gue coba nyamain aja. Itu alasan gue kenapa warnanya itu. Oh lu yang warnanya itu. Karena gue suka biru. Oh lu biru. Lo secara pribadi gue biru. Secara pribadi lu biru. Emang harus lu nyatakan lah. Masa gak nyatakan? Gue gak. Sesuatu tuh harus dinyatakan bos. Kalau pendem dalam hati gak akan ketahuan. Gila, lu dikasih rojo sambal tapi lu gak bilang gue mau ikut main tenis dong. Ya lu gak akan ikut main tenis. Dan yang ada lu bilang Raffi sombong. Dia sombong gimana lu kagak ngomong. Dan jangan pikir kita tuh temennya dia deket. Temen dia tuh ratusan juta orang. Jadi kalau lu gak mencoba mencari tahu untuk bahwa lo juga circle-nya enggak, ya kagak bakal. Kemarin ini bener loh. Nih ya, ini ujung obrolan nih ya. Ya kan pas lagi gue makan gitu kan. Kita jadi omong apa sih ini? Iya, lagi gue makan maksudnya. Oh iya di ya. Di Rojo mana bener. 16 di Andara. Apa yang Andara kan? Andara di rumahnya itu yang dia baru nyewa, yang baru yang beli. Iya, sebutan nggak usah ya itulah. Iya benar. Di situ benar, akhirnya udah pada bubar semua segala macamnya. Iya benar, gue harus belajar sama lu tuh. Akhirnya udah pada rame, udah pada rusuh, udah terlalu malam kan. Udah gue balik deh. Oh iya balik, orang gigi apa segala macamnya. Terus akhirnya pas sampai rumah, gue mikir juga ya. Akhirnya baru deh gue voice note Aan, kapan dong kita Aan story. Aan Gilang. Aan. Kayak juga sekarang mobil itu. Mercy yang itu kan. Iya. Kalau lo mobil masih? Masih. Oh kalau mobil masih ya. An, kapan kita main tenis? Bener, harusnya kemarin itu langsung sodorin ya. Itu men. Yuk kita sama-sama kita bikin aja yuk. Ya asosiasi Pansos Raffi. Ya dia juga tahu pasti. Kenapa? Yang mau deket sama dia banyak kan. Jadi kan dia juga pasti tahu mana yang emang ya ini beneran nih orang mau ini, mana yang enggak juga kan gitu kan. Dan gue pikir kayak lu kan malah bisa kayak kasih banyak value juga kan ke dia kan. Karena kan lu selalu kasih solusi. Tuh bantuin gue begitu. Ya, kan? Nanti kita main sana ya. Apaan lu bantuin lo? Nah, kayak gini kan gue juga minta bantu dia. Gue bilang, Vi, gue ada juara bicara tanggal 19 Juli. Itu atlet-atlet tadi. Betul, ada maunya. Sama Jebret Media Awards, Vi. Lu deketin dia berarti coba buat Raffi ngambil tempat lu. Oh, dia bilang gini, oh iya, oh ya udah, gitu aja. Ya kan? Kalau ya udah ya nggak apa-apa. Yang penting 19 Juli. Ditolak. Ya kan? Ditolak. Iya, gue bilang, Vi, lu ada di nominasi juga lu. Masih kalah lu sama Vindes. Gue bilang, oh iya, ntar gue belum posting. Siap A, ya kan gitu aja, kita nggak usah kita paksa. Ya kan? Dia curhat. Lah iya dong. Curhat sambil gue ngomong kan. 19 Juli tuh nonton Jebret Media Award. Santini Jebret Media Award tuh 19 Juli. Tayang jam 6 sore ya. Sama juara bicara bantu-bantulah penonton kasih solusi, katanya suka seminar. Iya betul. Dia tahu loh. Kasih solusi dong. Iya. Ayo dong. Di Kiostix tuh ada Taufik Hidayat, Gracia Polii, ada ada Indra Safri. Tahu nggak Indra Safri? Tahu pelatih. Iya kan? Taufik Hidayat tahu nggak? Tahu lah. Siapa? Bulu tangkis. Gracia Polii. Bulu tangkis juga. Ada Chris John. Petinju. Ada Aderai. Binaragawan. Nah lihat tuh, kasih solusi masih oke. Nonton olahraga ngomong masih oke kan? Masih oke. Kan bukan Coldplay kan? Iya bukan. Pada datang kalau olahraga. Pada datang, itu value-nya tinggi. Dan kita bisa dengar ternyata, wah perjuangan mereka dan lain sebagainya itu oke. Karena dari situ bro, dari situ mas, gua akan mulai masuk ke yang lo tadi bilang. Apaan? Secara nanti spesifik temanya tuh apa nanti. Makanya gue sekarang tuh emang kayak kasih success story dulu mereka. Nanti mereka juga seneng ternyata untuk speaking gitu. Baru ntar gue kerucutin. Karena kan gue juga di situ bidang gue kan sebenarnya. Kan gue waktu itu ikut sama Pak Hermawan Kertajaya dulu. Di Office 88 lantai 8 tuh. Ya terus gue ikut sama James Gui dulu. Ada bicara sales. Gue ikut sama Becky sama Erwin. Waktu itu gue di Talk Ink. Itu penonton kasih solusi semua begitu-begitu tuh. Iya, gue juga ada di VIP Virtue buat personality. Makanya gue belajar tentang body language segala macem. Ya gue dulu lama di dunia training lah. Dan gue tahu banget bahwa ada yang bilang kan talk is cheap. Tapi menurut gue salah banget loh. Dulu pembicara top kita sebelum akhirnya sekarang agak redup itu sekali ngomong 1 menit 1,5 juta. Siapa? Adalah. Dan gue waktu itu sebagai IO dulu undang dia 2 jam ya, tinggal lu kaliin aja 2 jam kali 1,5 juta. 120 menit tuh. 120 menit kali 1,5 juta dengan ridersnya, kalau dia lagi ngajar tidak ada yang boleh foto. Kalau jarak sekian dari bandara harus pakai Alphard dan sebagainya. Gitu. Jadi
Terus ada juga pembicara lain, kalau dia per slides harganya beda-beda. Jadi maksud gue, kalau lu punya value, padahal dia cuman bercerita dari buku atau dari kisah sukses orang. Sementara atlet, dia bicara dari diri dia sendiri. Itu. As long as lu masih lebih mahal, si pembicara ini masih lebih mahal, sementara dia menceritakan kesuksesan Chris John. Bagi gua ada yang salah di dunia ini. Jadi kalau misalnya Valentino Jebret sebagai pembicara lebih mahal dari Chris John, padahal yang gue ceritakan adalah kisahnya Chris John, ada yang salah di dunia ini atau ada yang salah di Chris John-nya. Yeah. Karena harusnya Chris John-nya akan jauh lebih mahal karena dia bercerita. Kan kata orang pembicara kan ceritanya sendirilah yang paling mengena ke pendengar. Yeah. Kedua baru dari literatur, dari pengalaman orang gitu. Makanya gue bilang ini mereka sendiri yang akan ngomong langsung, bukan kayak podcast. Mereka itu nggak punya bukan nggak punya, maaf. Mereka itu mungkin minim secara knowledge atau skill. Iya, public speaking, retorika, nggak tahu mulai dari mana. Lu harus ajari. Ya kan gue pernah sekali 2016 bikin sama Bambang Pamungkas, dan itu juga kita latihan dulu. Iya. Makanya nanti ya siapa, gue juga pengen bikin tadi kalau lu bilang asosiasi Pansos Raffi, gue pengen bikin memang kayak perkumpulan mantan-mantan atlet yang pengen nanti gue bikin akademi untuk public speaking juga, supaya mereka bisa dapat sesuatu nanti dari kemampuan bicara mereka. Karena gue bilang, satu kisah dia, kedua dia punya banyak kisah behind the scene kan. Oh iya. Temennya yang si B, temennya si B, pelatih manajemen, bagaimana dia mengatur manajerialnya, bagaimana dia mengatur bla bla bla. Ada yang bikin company dan lain sebagainya, banyak lah bro. Mungkin lu juga harus undang tuh. Boleh. Mau nggak kita kerjasama aja? Kita bahas nanti untuk rangkaian road to ke acara lo. Nanti next undang aja, angkat, kita bangun personal brandnya, dia cerita di sini. Untuk lebih lengkapnya nanti lo bisa ikutan ke sini. Betul bro. Makanya kita call to action. Gitu di kontak kasih solusi, gue memang satu. Kalau Komika kan bilang apa dia tuh dia berangkat dari keresahan kan? Keresahan gue memang di olahraga. Gue pengen banget untuk olahraga ini jauh lebih dihargai lah. Makanya gue tadi Celebrity Match udah bikin awarding olahraga, udah stop berapa tahun nggak ada. Makanya paginya gue bikin juara bicara itu, malamnya gue bikin awarding untuk apresiasi mereka itu. Gue kan waktu itu terakhir juga dapat awarding kan dari yang si Gobel Award itu kan. Pas COVID kan akhirnya berhenti, jadi udah nggak ada awarding juga. Nah gue bikin juga ini yang khusus olahraga gitu. Sekali lagi ini festival bukan box office, ini tidak akan cuan yang seperti Celebrity Match. Tapi at least gue mencoba kasih solusi kepada industri olahraga ini. Kita daripada nyinyir, daripada alah dia kan cuan doang, alah dia kan niru doang, akhirnya gue gabungin, kita numpruk nih ntar di tanggal 19. Supaya ini loh yang bermain di industri olahraga digital tuh sekarang mereka ini. Gue rencana mau undang agensi juga, mau undang brand juga. Ya silakan aja saling networking gitu. Tiketnya berapa? Kalau yang awarding sih nggak bro, memang itu free. Kalau yang juara bicara itu memang berbayar. Berapa? Juara bicara kalau full package semua gope. Oke lah. Kalau dua gitu 200 bener ya. Cing Abdel 4,5 sampai 600 dari mau bulan Agustus di tempat yang sama udah sold out bro. Makanya gue banyak belajar dari teman-teman Komika lah, hebat. Hebat mereka. Keren. Cuma kan memang beda bidang betul, juga. Nggak mas gue cara mereka range itu kan ya? lo seneng ngebedah gitu kan. Cara mereka untuk membangun dari komunitasnya, bahwa teman komunitasnya melihat temannya punya karya tidak minta gratisan, tapi malah disupport untuk membayar karya dari temannya sendiri. Itu sesuatu yang menjadi keresahan gue untuk bidang olahraga. Gue pengen orang-orang di olahraga ini juga tahu bahwa setiap karya itu perlu pemikiran, perlu biaya, perlu perenungan yang harus disupport gitu. Keren. Gitu bro. Ya kita doakan aja mudah-mudahan siapapun nanti yang jadi pemimpinnya ya. Selain kita mentaatinya, Valentino Jebret akan menjadi Menpora. Karena Menpora kita kan juga tinggal hitungan tahun atau bulan ya. Ya kan bener, kan bisa ngelanjutin yang ini kan. Behana. Baik Mas Dito. Oh iya baik. Anak muda banget ya, masih muda. Oh iya betul, abangnya mampir di sini waktu itu. Oh, iya. Aryo. Nah makanya kita doakan aja. Kan kali-kali kita nggak tahu. Ya? Kita nggak tahu. Sukses sih. Sukses banget. Iya. Itu temennya Raffi juga dulu.
Oh iya bener, di Prestige juga sama Rudi Salim ya. Ya kan kita gak ada yang tahu. Nanti beliau jadi Menpora, gue jadi Menteri UMKM kan. Nah, sambil minum ya. Kita mah kalau kayak gitu mah diaminin aja kan. Oh enggak. Gua enggak di Menpora lah. Emang mau kemana? Lu aja UMKM. Lu aja UMKM. Gue jubir presiden aja. Dia lebih milih yang lebih tinggi, lebih yang sosok enggak, gue gak mau gue. Lu jubir kan, namanya lu lihat aja mulut gue ngomong mulu kan. Dia bilang enggak, gue gak mau di situ kan, kesana kan kayak nggak apa-apa deh gue ketua asosiasi aja deh olahraga. Ternyata jubir lebih naik lagi. Kan gue bilang, gue juga mau. Orang Indonesia ini belajar menyatakan pendapat daripada lu pasif agresif. Lu diem diambil orang, lu kesel. Tapi gimana orang tahu lu nggak pernah menyatakan gitu loh. Itu juga bagian dari personal brand loh. Iya. Gimana caranya Next Carlos diundang ke restoran kalau dia nggak pernah ngomong tentang makanan, men? Dan dia sekarang ke dokter Cici, men. Dia pengen tetap makan tapi kurus. Itu kan melanggar norma-norma logika gitu. Iya, dokter Cici. Dia personal branding udah makan, tapi terus dia mau kelihatan tirus gitu. Kan aneh ya. Jadi dia pengen bilang mau makan seenaknya kayak dia tuh bisa kurus gitu. Gua nggak terima ya Next Carlos. Lu ngambil ladang yang udah berusaha sebagai fitness enthusiast. Pola makan bener, maka badannya begini. Lu makan semua tapi badan lu kurus. Lu namanya salah Next Carlos. Lu nggak kasih solusi. Lu kasih impian ke orang. Kita kasih solusi.